Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepadanya lah kita mengabdi dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Konsekuensi logis dari pertarungan ekonomi politik global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dua kekuatan terbesar dunia saat ini. Selain perang dagang dan eskalasi potensi konflik militer seperti terjadi di Laut Cina Selatan, adalah kembali menguatnya sentimen serta tarik-menarik antara ideologi politik liberal melawan komunis, semacam tanding ulang setelah sebelumnya berakhir di era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di awal tahun 90-an. Kini tentu dengan bentuk dan kompleksitas yang lebih rumit. Dua ideologi besar dunia yang berhadapan, saya kira tidak lagi mengandaikan benturan antara peradaban sebagaimana ditulis Samuel Huntington. Yang terjadi justru terombang-ambingnya pendulum ideologi negara-negara di tengah tarung bebas antara dua raksasa global AS dan Tiongkok tadi. Keduanya berebut pengaruh dengan berbagai strategi. Tiongkok memilih strategi ekonomi dan perdagangan, kerjasama dan investasi besar-besaran digelontorkan kepada negara-negara berkembang agar kebijakan politik domestik dan luar negerinya bisa dipengaruhi. Salah satu tali kekangnya adalah utang. Amerika juga melakukan hal yang sama. Proyek liberalisasi terus dikerjakan melalui instrumen dan struktur ekonomi politik global seperti IMF, World Bank, dan lainnya. Jika kita melihat Indonesia, dua pengaruh kekuatan global ini sangat terasa. Skema utang luar negeri dan investasi Tiongkok, termasuk potensi dana besar yang akan masuk melalui Sovereign Wealth Fund atau SWF yang bernilai miliaran dolar. Jika tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik, konsekuensinya, saudara-saudara, bisa mengancam keajegan ideologi kita dalam berbangsa bernegara. Gelombang pekerja asing akibat syarat mengalir investasi seperti yang pernah terjadi di waktu-waktu belakang ini bisa mengancam kedaulatan kita dalam berbangsa bernegara. Potensi ketidakadilan dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia menjadi ancaman yang serius untuk kita sikapi bersama. Di sisi lain, lobby-lobby kelompok kanan untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan politik juga sangat terasa. Pemberlakuan Omnibus Law, undang-undang penanaman modal asing, skema ekonomi nasional yang terlalu pro pada investasi asing, serta utang luar negeri juga terus mengancam kita dengan mendorong perubahan kultur sosial politik kita yang juga sangat liberal. Termasuk cara kita dalam menyegarkan demokrasi yang kian meninggalkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan sila keempat dalam Pancasila. Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019, serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan. Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Berebut lobby dan pengaruh dengan agenda yang berbeda, tidak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat. Bahkan muncul benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial budaya sangat tinggi. Muncul karakter dukungan politik yang kuat dibarengi dengan mencuatnya perbedaan ideologi adalah konsekuensi dari daya tarik-menarik akibat polarisasi ini. Semangat nasionalisme jadi dipandang begitu sempit sekaligus berlebihan. Tajam mengatakan aku Pancasila sambil mengatakan yang lain anti Pancasila. Di sisi lain, politisasi agama juga dilakukan secara brutal, menghasilkan Islamisme yang sempit dan simbolik belaka, memungkinkan masuknya paham-paham ekstrim dan radikal, bahkan yang mengandaikan format negara agama dengan penerapan syariat Islam sebagai hukum formal. Begitu sedih kita melihat apa yang terjadi di tanah air tercinta saat ini. Polarisasi politik yang menimbulkan permusuhan bahkan kebencian
cebong PS kampret, buzzer PS kadrun bisa terus tereskalasi menjadi pikiran us versus them. Kami melawan mereka yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan dan membodohkan masyarakat. Sementara tensi politiknya tidak dikelola dengan baik, penyelenggaraan pemilu yang agak amburadul mengakibatkan jatuhnya ribuan korban anggota KPPS yang meninggal dunia. Ya, persaudaraan kebangsaan yang terganggu. Ya, setelah pemenang Pilpres diperoleh, pada akhirnya saudara-saudara yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan presiden yang terpilih. Tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa, semua menjadi satu. Sementara konsekuensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu terlanjur terjadi. Pengkubuan ini tentu tak bisa dibiarkan. Ke depan kita perlu melakukan 3 hal, saudara-saudara. Pertama, rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara. Para elit harus meminta maaf kepada masyarakat, berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas, politik agama, politik sara untuk menyelenggarakan suksesi kekuasaan. Ongkos sosialnya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menguatkan lagi spirit sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Kedua, spirit Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme yang berketuhanan adalah landasan ideologi yang final bagi Indonesia. Polarisasi yang terlanjur terjadi mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat untuk berpegang pada ideologi yang mana yang harus diacu dalam berbangsa dan bernegara. Posisi agama dan negara kembali dipersoalkan, padahal sudah final didiskusikan oleh para founding fathers kita terdahulu. Munculnya gerakan-gerakan, kelompok serta organisasi tertentu yang menawarkan penerapan hukum Islam misalnya menjadi hukum formal negara, bahkan mempromosikan konsep negara Islam melalui internasionalisasi khilafah, harus kita cegah. Bangunan berbangsa dan bernegara kita sudah final. Kita adalah negara Pancasila yang berdasar pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang berorientasi kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun agama, suku, ras, dan golongannya. Karena nilai-nilai humanisme universal dijunjung tinggi dalam bingkai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, disinilah kita butuh Islam tengah. Islam moderat yang modern, sebagaimana dijadikan pijakan berpikir oleh para founding fathers kita yang ikut merumuskan dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 2 ormas Islam terbesar di tanah air, berpijak pada prinsip keislaman ini. Islam yang berpijak pada spirit rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, yang menyadari pentingnya konsensus untuk kemaslahatan bersama. Dihilangkannya 7 kata dari Piagam Jakarta pada saat perumusan dasar negara bukanlah kekalahan umat Islam, namun kebesaran hati dan kejernihan berpikir para ulama kita untuk menegakkan Indonesia sebagai rumah besar bagi semua yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan agama. Para ulama kita memperkenalkan Islam tengah, Islam moderat, Islam wasatiyah, yang kini konsep berpikirnya bisa kita pahami melalui gerakan Islam berkemajuan Muhammadiyah atau yang berpijak pada konsep Ahlul Sunnah wal Jamaah Aswaja sebagaimana dipegang Nahdlatul Ulama. Islam tengah ini yang berpijak pada ajaran Al-Quran agar kita menjadi umat terbaik, khairul ummah, pada saat yang sama bisa menjadi tawaran Indonesia untuk persoalan dunia. Benturan antara ideologi liberal, komunis yang dipresentasikan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok di belahan dunia lain pun menghasilkan komplikasi ideologi yang mirip sebagaimana terjadi di tanah air. Konflik Timur Tengah yang ditandai dengan menguatnya radikalisme dan ekstremisme Islam, kebangkitan white supremacy di benua Eropa dan Amerika Serikat yang melahirkan Islamophobia, membutuhkan tawaran baru yang bisa menengahi semua konflik itu. Islam tengah khas Indonesia bisa menjadi jalan keluarnya. Ketiga, yang terakhir sekaligus terpenting, saya kira kita perlu memikirkan ulang, saudara-saudara. Format penyelenggaraan pesta demokrasi dan politik elektoral kita perlu dipikirkan format baru yang lebih sesuai dengan prinsip sila keempat Pancasila.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konsep kita sejatinya adalah perwakilan melalui musyawarah mufakat itu yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, bukan demokrasi bebas yang hanya berpikir kompetisi menang-menang belaka. Saudara-saudara, demokrasi akan menghasilkan keadilan kesetaraan dengan satu kunci, yaitu value, nilai-nilai. Tanpa nilai-nilai, demokrasi hanyalah transaksional belaka yang melahirkan ketimpangan kesenjangan antara kaya dan miskin, antara pusat dan daerah, yang melahirkan ongkos sosial yang tinggi, rusaknya persaudaraan kebangsaan kita. Sedih melihat apa yang terjadi saat ini di Indonesia pasca pemilu presiden dan pileg 2019 lalu. Di daerah dengan karakter pemilih Islam yang kuat, partai nasionalis kalah telak. Sebaliknya di daerah dengan karakter pemilih nasionalis yang kuat, partai-partai bercorak Islam kalah telak. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini jelas membahayakan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Akhirnya saya ingin menutup pidato ini dengan dua ajakan. Pertama, penting untuk kita meneguhkan kembali ideologi berbangsa bernegara, termasuk menyelaraskan ulang cara kita berislam saat ini di tengah pendulum ideologi dunia yang menarik kita ke kiri dan ke kanan. Kita perlu tetap teguh berada di tengah. Indonesia adalah negara berdaulat dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya tidak berpihak pada pertarungan ideologi-ideologi global yang saat ini ada. Aktif artinya proaktif menyuarakan keberpihakan kepada kemanusiaan dan keadilan yang beradab. Dan sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Islam Indonesia adalah Islam wasatiyah, Islam tengah, Islam yang bercorak kebudayaan dan berorientasi pada kemajuan peradaban. Kedua, saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memikirkan format terbaik apa yang bisa kita pakai untuk menyelenggarakan politik domestik, terutama dalam hal politik elektoral. Apa sebenarnya terjemahan dari konsep musyawarah mufakat itu? Apa yang dimasukkan oleh para pendiri bangsa ini dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Saudara-saudara, kita sudah beberapa kali melaksanakan pilpres, menang-menang sangat liberal. Sudah kita. Ongkosnya begitu tinggi, banyak yang dipenjara, banyak yang meninggal, banyak yang terjadi kerusuhan kemarin, pileg, pilkada, pilpres. Tapi akhirnya, saudara-saudara, akhirnya ya, yang kalah dan menang bersatu kembali. Masyarakat masih bermusuhan, cebong kampret masih berlanjut. Ini saya kira perlu kita pikirkan ulang. Semoga pertanyaan kita bisa kita jawab bersama-sama. Semoga kita semua bisa terus memberikan kontribusi terbaik untuk keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan. Semoga Indonesia senantiasa menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan lebih maju di kemudian hari, menjadi gemah ripah lau jinawi, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.